Terminal Joyoboyo Surabaya sudah lama bukan sekadar tempat keberangkatan dan kedatangan bus. Di sela deruk knalpot dan teriakan calo, aroma ketakutan menyelimuti udara. Bukan karena penumpang yang ramai, tapi karena sekelompok preman yang menguasai tempat ini seperti raja tanpa tahta. Dipimpin oleh pria bertubuh gempal berkepala plontos dan tatapan tajam bernama Johnny Botak, mereka memperlakukan terminal seolah warisan nenek moyang. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi teror sudah datang. Suara lantang Johnny menggema di antara deretan warung dan gerobak pedagang kaki lima. Kue-kue murah, tapi gak mau setor. Kau pikir ini tempat nenekmu? Bentaknya sambil menendang keranjang kue milik seorang wanita parubaya yang sedang memungut sisa dagangannya. Wanita itu adalah Bu Sarti, penjual kue keliling yang dikenal sabar dan ramah, tapi juga miskin dan tak berdaya. Bu Sarti hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar menahan sakit di tulang lutut yang tadi terantuk trotoar saat keranjangnya ditendang. "Ampun, nak, saya belum laku banyak hari ini," ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Tangannya meraba lantai mencari onde-onde yang terlempar, tapi sepatu bot Johnny malah menginjak satu persatu kue yang berserakan. "Kalau gak bisa bayar hari ini, besok jangan jualan lagi," ancam Johnny sambil tertawa puas. Orang-orang di sekeliling hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani menolong. Para sopir yang biasa nongkrong di bawah pohon trembesi pura-pura sibuk memperbaiki kendaraan. Seorang calo sempat melirik, tapi langsung menoleh saat tatapan Johnny menyapu ke arahnya. Terminal Joyoboyo, tempat ribuan kisah berputar, kini seperti panggung bisu ketakutan. Bu Sarti perlahan bangkit, kakinya pincang, keranjang kuenya kosong. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya yang diinjak-injak. Ia memeluk keranjang kosong itu seperti memeluk kehormatannya yang tersisa. "Maafkan ibu, Tuhan," bisiknya lirih sebelum berjalan perlahan menjauh, meninggalkan lantai penuh onde-onde yang diinjak seperti harapannya. Sementara itu, Johnny Botak duduk kembali di bangku kayu terminal, menyeruput kopi dari warung yang sudah disetujui bayar setoran. Ia tertawa bersama anak buahnya, Ucok Keling, Mamat Kutil, dan Rudi Gingsul. Perempuan kayak gitu tuh harus diajarin. Biar gak lupa siapa bosnya di terminal ini. Teriaknya, disambut gelak tawa. Mereka bangga, seolah tindakan memalak dan menginjak-injak rakyat kecil adalah lambang kekuasaan. Tapi di kejauhan, ada sepasang mata yang memperhatikan. Seorang pria tua sopir bus, teman lama almarhum suami Bu Sarti, hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa terminal ini butuh keadilan. Dan entah kenapa, ia merasa waktu itu akan datang, lebih cepat dari yang Johnny Botak kira. Karena mereka tak tahu, wanita yang mereka sakiti bukanlah siapa-siapa, tapi dia adalah ibu dari seseorang. Seseorang yang diam-diam sedang mengarungi jalanan lintas provinsi, membawa bas malam dan warisan kekuatan yang akan mengguncang terminal. Namanya Laras, dan darahnya mendidih begitu tahu ibunya diinjak oleh tikus-tikus jalanan bernama preman. Langkah Bu Sarti terseok menuju rumah kontrakannya di gang sempit dekat Pasar Keputran. Peluh membasahi pelipisnya, bukan karena panas matahari, melainkan karena hatinya yang gemetar menyimpan luka. Di dalam keranjang, hanya tersisa 2 potong kue kering yang retak, mungkin satu-satunya sisa dagangan yang tidak diinjak Johnny Botak. Tapi harga dirinya hancur tak bersisa. Setibanya di rumah, ia segera duduk di atas tikar butut, memijat lututnya yang bengkak. Tangisnya pecah dalam sunyi, bukan karena kesakitan, tapi karena perasaan gagal sebagai ibu. "Maaf, Laras, ibu belum bisa berhenti jualan, belum bisa hidup tenang," ucapnya sambil memandang bingkai. Foto putrinya yang terpajang di dinding, seorang perempuan muda berseragam sopir bus malam, tersenyum gagah di depan armada raksasa. Tak lama kemudian, suara deru motor besar menghentak halaman kontrakan. Laras, putri semata wayangnya, baru saja tiba dari trayek Jember-Surabaya. Tubuhnya lelah, jaket bas masih menempel di pundak, namun wajahnya langsung tegang melihat keadaan ibunya. "Bu, lutut ibu kenapa? Siapa yang berani nyakitin ibu?" tanyanya tajam, dengan suara bergetar menahan amarah. Bu Sarti mencoba menyembunyikan luka itu dengan senyum palsu. "Ndak apa-apa, nak, ibu cuma jatuh di terminal," ucapnya, meski matanya tak bisa berbohong. Tapi Laras tak sebodoh itu. Ia menatap sisa kue di keranjang, melihat bekas injakan sepatu, dan mencium aroma ketidakadilan yang menyesakkan. Hatinya langsung panas.
Johnny botak, "Iya," bisiknya pelan, namun penuh dendam. Laras berdiri, membuka jaketnya perlahan, memperlihatkan gelang kulit hitam yang terikat di lengannya, warisan ayahnya, bekas pendekar jalanan yang tewas dalam duel membela kaum kecil. Ia tak langsung bertindak, tapi dalam diam, ia sudah menyusun langkah. "Ibu, mulai besok, biar Laras yang antar kue ke terminal." "Ibu istirahat saja," ujarnya sambil menggenggam tangan ibunya. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia berdiri di halaman, menatap langit. Suara angin malam membawa kembali kenangan masa kecilnya, bagaimana ayahnya mengajarkan dasar-dasar jurus lembu sekilan, sebuah ilmu langka yang membuat tubuh kebal dari senjata dan serangan fisik. Namun ayahnya berpesan, "Jangan kau pakai sembarangan, Laras. Tapi bila ibumu disakiti, jangan ragu." Di dalam kamarnya, Laras membuka kotak kayu tua berisi selendang hitam dan manik-manik merah. Ia duduk bersila, membaca doa-doa kuno sambil mengatur napas. Sinar bulan jatuh tepat ke wajahnya, seperti menyaksikan kebangkitan seorang Sri Kandi. Tubuhnya seakan menyatu dengan kekuatan gaib yang tertidur lama. Dan malam itu, ajian lembu sekilan kembali bangkit. Sementara itu, di terminal Joyoboyo, Johnny botak masih tertawa keras dengan anak buahnya, menikmati hasil palakan hari itu. Mereka tidak tahu, bahwa hari-hari keemasan mereka akan segera berakhir. Dan di ujung malam yang tenang, ada satu bisikan dari seorang anak yang sudah menyimpan luka terlalu lama, "Aku datang, demi ibu." Pagi masih basah oleh embun saat Laras membantu ibunya menyiapkan keranjang kue. Bu Sarti duduk di sudut dapur, matanya masih sembab, tapi ia tetap berkeras memotong-motong klepon dengan tangan gemetar. "Ibu sudah biasa, nak, jangan dilawan mereka, nanti kamu malah celaka," katanya pelan, seolah melindungi putrinya dari badai. Tapi Laras tahu, ketakutan ibunya bukan untuk dirinya, melainkan karena trauma kehilangan suami akibat kekerasan. Laras berhenti mengaduk adonan, menatap ibunya dengan lembut tapi penuh ketegasan. "Bu, ibu sudah cukup lama diam. Sekarang giliran Laras yang bicara. Mereka harus tahu, kalau mereka sentuh ibu, mereka sentuh nyawa Laras juga," ucapnya lirih, namun dalam. Bu Sarti hanya bisa menunduk, tangisnya jatuh menimpa klepon yang belum dibungkus. Air mata itu seperti darah luka lama yang kembali mengalir. Setelah semua kue siap, Laras mengenakan jaket kulit hitam dan kerudung tipis menutupi wajahnya sebagian. Ia bukan lagi sopir bus yang ramah menyapa penumpang, pagi ini ia adalah bayang-bayang keadilan yang telah disakiti terlalu lama. "Aku cuma mau ngantar kue," katanya pelan pada ibunya. Tapi langkahnya tegas, penuh nyala dendam yang sudah membatu. Di terminal Joyoboyo, suasana mulai ramai. Suara klakson bus dan teriakan calo bersahutan seperti biasa. Namun pagi itu, ada keheningan yang aneh saat Laras melangkah masuk membawa keranjang kue. Pedagang lain melirik, mengenali wajah yang asing tapi penuh tekad. Ia berjalan melewati para preman yang duduk-duduk santai tanpa berkata sepatah pun, belum menyadari siapa yang datang. Ucok Teling, salah satu anak buah Johnny botak, mendekat dengan gaya sombong. Mbak cantik, kuenya enak gak? Tapi jangan lupa setor," ya, ucapnya sambil tertawa. Laras hanya tersenyum tipis. Ia membuka keranjang, mengambil sepotong klepon, dan menyodorkannya. "Coba dulu," katanya tenang. Begitu Ucok menggigit, ia meringis, bukan karena rasanya, tapi karena perutnya tiba-tiba melilit seperti disayat. Rudi Gingsul dan Mamat Kutil tertawa melihat Ucok terhuyung-huyung, tak sadar klepon itu bukan sembarangan. Sambil tetap tenang, Laras menatap mereka satu persatu. "Aku bukan pedagang biasa, dan kalian sudah melukai orang yang salah." Kalimat itu meluncur dingin, membuat tawa mereka membeku. Aura panas memancar dari tubuh Laras, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri meski matahari mulai meninggi. Di kejauhan, Johnny botak melihat semua itu dari bangku kayu langganannya. Ia menyipitkan mata, merasa ada yang tak beres. "Siapa tuh cewek?" tanyanya pada calo. "Baru, bos bawa dagangan ibunya Bu Sarti," jawab si calo. Johnny mendengus, lalu berdiri sambil meretakkan tulang leher. Berani-beraninya dia main mata di wilayah gue. Dan pada saat itu pula, dari balik bayangan halte yang tua, Bu Sarti berdiri diam. Ia mengikuti dari jauh, tangannya gemetar memegang keranjang kosong. Ia melihat putrinya berhadapan dengan gerombolan yang pernah menginjak harga dirinya. Tapi yang membuat tangisnya pecah bukan karena takut, melainkan karena haru.
Anak yang dulu ia lahirkan dalam sunyi, kini berdiri di depan dunia, menantang badai demi seorang ibu yang tak punya siapa-siapa selain dia. Langkah Johnny Botak menggema berat di aspal terminal yang mulai panas. Sorot matanya menyapu ke arah Laras yang masih berdiri tenang di depan keranjang kue. Para preman anak buahnya mulai merapat, membentuk setengah lingkaran, siap menonton tontonan baru. Mereka pikir ini hanya perempuan nekat yang sebentar lagi akan menangis minta ampun seperti yang lain. Tapi Johnny melihat ada sesuatu yang berbeda di sorot mata Laras, bukan takut, tapi menantang. Kamu ini siapa? Baru datang langsung sok jagoan. Gak tahu aturan di terminal ini. Bentak Johnny sambil meludah ke samping. Laras tak bergeming. Ia angkat wajahnya perlahan, membuka sedikit kerudung tipisnya hingga menampakkan seluruh wajah. Semua orang terdiam. Senyum tenang Laras menghujam seperti sembilu. Aku, anak dari Bu Sarti, yang kuasamu injak kemarin, dan yang hari ini kau akan bayar. Suasana terminal mendadak sunyi. Bahkan calo yang biasa cerewet pun tak lagi bersuara. Beberapa sopir saling pandang, beberapa mengenali wajah Laras sebagai sopir bas malam trayek Jember-Surabaya yang terkenal ulet dan berani. Tapi mereka tak tahu bahwa perempuan itu punya warisan lebih dari sekadar kemudi bas, ajian lembu sekilan, ilmu kebal tubuh yang sudah menjadi legenda di kalangan pendekar jalanan Jawa Timur. Johnny tertawa keras. Jadi kamu mau balas dendam dengan kue-kue ini, atau dengan paras manis itu? Tangan kanannya melayang kasar mencoba mendorong Laras. Tapi seketika itu juga, tubuh Johnny terpental sejauh 2 meter seperti menabrak tembok tak terlihat. Semua terperanjat, Laras bahkan belum bergerak. Ia hanya berdiri tegak, namun udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada energi yang tak bisa dijelaskan. Ucok Keling buru-buru maju hendak membantu Johnny, tapi langkahnya berhenti mendadak. Matanya membelalak. Di mata batinnya yang setengah peka, ia melihat bayangan sosok kerbau raksasa berdiri di belakang Laras. Hitam, bermata merah, dan mengaum tanpa suara. Lembu sekilan, gumamnya lirih. Ia langsung mundur ketakutan, wajahnya pucat seperti kain kafan. Laras melangkah maju 1 langkah. Dengan suara rendah tapi bergetar oleh kekuatan batin, ia berkata, "Kalian hidup dari memeras orang kecil, memukul ibu-ibu, menjual ketakutan. Tapi hari ini, kalian berhadapan dengan anak dari ibu itu. Dan aku, tidak akan diam." Tangan Laras menyentuh gelang kulit di lengannya. Seketika, angin seperti berputar mengitari tubuhnya, menggulung debu dan membuat kain dagangan berkibar. Bu Sarti yang menyaksikan dari jauh, jatuh berlutut di trotoar. Air matanya mengalir deras. Ia mengenali suara itu. Bukan hanya suara anaknya, tapi gema dari almarhum suaminya yang dulu pernah berdiri di tempat itu dengan sikap yang sama. "Anakku, sudah jadi pendekar," bisiknya lirih, penuh bangga sekaligus takut. Dan di balik dinding warung, para sopir dan pedagang kecil mulai berdatangan, mengintip di balik tiang dan kendaraan. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang perempuan, anak penjual kue, berdiri sendirian melawan kekuasaan preman yang selama ini menindas mereka semua. Hari itu, terminal Joyoboyo mulai berguncang, bukan oleh kekerasan, tapi oleh keberanian. Pagi yang biasanya penuh rutinitas berubah menjadi panggung ketegangan. Terminal Joyoboyo tak lagi dipenuhi teriakan calo atau deru bas, melainkan bisik-bisik ketakutan dan ketakjuban. Laras berdiri di tengah, wajahnya dingin menatap Johnny Botak yang masih tergolek lemas setelah terpental tanpa disentuh. Di matanya, tak ada amarah membabi buta, yang ada hanyalah keadilan yang sudah terlalu lama ditahan. Johnny Botak bangkit dengan susah payah, wajahnya merah padam menahan malu. Ia bukan cuma dihajar oleh kekuatan tak kasat mata, tapi juga oleh rasa dipermalukan di hadapan anak buah dan publik terminal. "Hajar dia, sekarang juga," teriaknya serak. Ucok, Mamat, dan Rudi maju bersamaan, ragu-ragu. Tapi sebelum mereka sempat menyentuh Laras, tubuh mereka terpental seperti terkena badai yang tak terlihat, berguling-guling menabrak bangku terminal. Para pedagang kecil dan sopir yang selama ini bungkam, kini mulai maju perlahan. Salah satu dari mereka, Pak Darto, sopir bas tua yang mengenal baik almarhum suami Bu Sarti, menyipitkan mata. "Aku ingat ilmu itu lembu sekilan, ajian milik Bram, suaminya Bu Sarti," gumamnya lirih. Para sopir lain terdiam, menyadari bahwa Laras bukan sekadar anak tukang kue, ia pewaris darah pendekar yang dahulu membela rakyat kecil. "Bu Sarti,
yang menyaksikan dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca, akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh haru. Ia berdiri di samping keranjang kuenya yang tergeletak. "Laras, sudah cukup, nak. Ibu tak ingin kamu terluka seperti ayahmu dulu," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi Laras mengangguk pelan, tanpa berkata-kata, seolah memahami semua luka yang terpendam di dalam hati ibunya. Johnny botak yang mulai panik mencoba menarik golok kecil dari balik pinggangnya. "Kamu pikir bisa selamanya kebal? Hah? Ini bukan dongeng," teriaknya sambil mengayunkan golok ke arah Laras. Tapi begitu senjata itu menyentuh tubuh Laras, terdengar suara nyaring, prang, seperti golok menabrak baja. Bila itu terpental, patah di ujung, dan Johnny terpaku. Wajahnya memucat. Apa kamu manusia, atau setan?" Laras melangkah pelan ke arahnya, menatap dalam-dalam. "Aku bukan setan, tapi aku dibesarkan oleh seorang ibu yang sabar, dan dibunuh perlahan oleh ketidakadilan yang kalian tanam. Hari ini, aku bukan hanya anaknya. Aku suara dari semua yang kalian tindas," ucapnya lirih tapi menghantam. Johnny terduduk, tak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya ketakutan menguasainya sepenuhnya. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa pedagang kecil memunguti kue-kue Bu Sarti yang berserakan. Seorang calo muda diam-diam menyodorkan air minum ke Laras, wajahnya penuh hormat. "Terima kasih, Mbak." Akhirnya ada yang berani melawan. Dan di balik tirai bas yang terparkir, kamera ponsel mulai merekam, mengabadikan momen ketika seorang perempuan berdiri sendiri melawan ketidakadilan, sebuah jejak luka yang mulai disembuhkan oleh keberanian. Setelah peristiwa pagi itu, nama Laras tersebar cepat di antara lorong-lorong terminal. Bukan lagi sekadar sopir bas cantik, tapi kini disebut sebagai Sri Kandi Joyoboyo, perempuan yang menantang kekuasaan preman hanya demi membela ibunya. Di warung kopi, calo dan kernet saling berbisik tentang pukulan tak terlihat, tentang golok yang patah sendiri, dan tentang ilmu lembus sekilan yang dulu hanya legenda. Tapi bagi Laras, ini baru awal. Siang itu, Laras duduk di sudut warung sederhana, ditemani segelas es teh dan pisang goreng. Matanya awas menatap ke arah para preman yang masih mondar-mandir, meski kini tak segarang kemarin. Ia tahu betul, satu kemenangan tak cukup. Johnny botak masih punya akar yang dalam, pungli, jaringan pemalak sopir luar kota, bahkan backing dari oknum tertentu. Laras menyadari, ia harus menggali lebih dalam, dan mulai mengincar akar kejahatan itu. Tiba-tiba, seorang pria tua berjaket lusuh menghampirinya. Ia duduk pelan tanpa diminta, meletakkan tas kecil berisi dompet lusuh dan kartu sopir antik. "Kamu Laras, anaknya Bram dan Bu Sarti?" tanyanya. Laras mengangguk pelan. "Saya Darto, dulu teman narik ayahmu. Saya saksi waktu beliau dilukai preman di terminal ini, sebelum semua berubah jadi neraka." Suaranya parau, tapi matanya menyimpan bara yang belum padam. Darto mengeluarkan selembar foto tua dari dompetnya, foto Bram muda berdiri bersama para sopir dan pedagang kecil. Dulu terminal ini damai, tapi sejak Johnny naik, semua dibungkam. Yang melawan, dipukuli. Yang bertanya, ditendang keluar. "Kau harus hati-hati, nak, dia bukan preman sembarangan. Ada aparat yang lindungi dia." Dan katanya, Johnny lagi tunggu bala bantuan dari luar kota. Suasana warung mendadak terasa sesak oleh beban kebenaran itu. Laras mengepalkan tangannya. "Saya tidak akan mundur, Pak Darto. Saya tak bisa diam setelah apa yang mereka lakukan ke ibu, dan ke semua orang di sini. Kalau dulu ayah jatuh karena sendirian, sekarang saya tak akan ulang kesalahan itu. Kita harus bersatu." Suaranya mantap, menggema hingga membuat para pengunjung warung menoleh. Ada getaran keberanian yang mulai menular dari Laras ke yang lain. Darto menatap Laras dengan mata berkaca. "Kau darah ayahmu, tapi kau juga api dari luka ibumu," gumamnya lirih. Ia mengulurkan secarik kertas berisi nama-nama calo dan preman yang jadi kepanjangan tangan Johnny. "Ini mereka, dan satu nama penting, yang jadi otak pungli, Pak RT Terminal. Orang yang pura-pura netral tapi sebenarnya pengumpul setoran terbesar." Mata Laras menyipit. Ia paham sekarang, Johnny bukan akar satu-satunya. Ada sistem yang menopangnya. "Baik, saya akan mulai dari mereka. Biar semua tahu, Sri Kandi Jalan Raya tak cuma bisa bertarung, tapi juga membongkar kejahatan yang kalian tutupi selama bertahun-tahun," ucapnya tenang, lalu memasukkan kertas itu ke saku jaketnya. Dari kejauhan,
Johnny botak memperhatikan semua itu sambil duduk di dalam mobil pickup tua. Di sampingnya, seseorang tengah menelepon seseorang dari luar kota. Kirim anak-anak dari pasar turi. Cewek ini bahaya, sebelum dia bongkar semua, kita habisi dulu. Suara Johnny pelan, tapi penuh niat busuk. Ia tak tahu, bahwa yang akan ia hadapi bukan sekadar perempuan, tapi warisan dendam yang siap menyala dalam kobaran keadilan. Malam turun perlahan di atas terminal Joyoboyo. Lampu-lampu mulai menyala remang, tapi suasana tak seperti biasa. Beberapa sopir dan pedagang merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Mereka melihat preman-preman lama tampak resah, bahkan sebagian tak lagi berkeliaran seperti biasanya. Diam-diam, angin perubahan yang ditiup Laras telah mengguncang sarang ketakutan yang bertahun-tahun bersarang. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kumuh di belakang terminal, Johnny botak duduk bersama 4 pria asing berperawakan kekar. Mereka adalah preman dari pasar turi, kelompok bayaran yang biasa menyelesaikan urusan secara brutal. Cewek itu harus dihentikan sebelum mulutnya makin besar, desis Johnny, seraya menggeser segepok uang ke atas meja. Salah satu pria bernama Wahab, preman bayaran paling bengis dari Tambak Asri, menyeringai. Kalau urusan cewek, gampang. Besok pagi, kita bikin dia gak bisa jalan lagi. Tapi malam itu juga, Laras duduk bersila di kamar kecil kontrakannya, memejamkan mata di depan sebatang dupa dan gelang kulit peninggalan ayahnya. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang bergerak. Ia merasakan kegelisahan itu merambat dari bumi ke dadanya. Ilmu lembu sekilan bukan sekadar kebal, tapi juga memberi kepekaan terhadap bahaya yang mengintai. Dan malam ini, bayangan itu mulai merayap, membawa bau darah dan kekerasan. Di luar, Pak Darto mengetuk pelan. Laras, ada tamu malam-malam. Ketika Laras membuka pintu, seorang calon muda bernama Edo datang terbata-bata, napasnya ngos-ngosan. Mbak, saya dengar dari warung, Johnny manggil orang-orang pasar turi. Katanya besok pagi mereka bakal main tangan ke sampeyan, dan katanya ibu sampeyan juga mereka incar. Wajah Edo pucat, penuh ketakutan, tapi juga keberanian yang mulai tumbuh. Laras menatapnya dalam-dalam. Terima kasih, Do. Kamu sudah pilih jalan yang benar. Mendengar kabar itu, Bu Sarti langsung panik. Nak, kita kabur aja. Ibu takut kamu kenapa-kenapa, ucapnya sambil menggenggam tangan Laras. Tapi Laras menggeleng, matanya tenang. Bu, kalau kita lari sekarang, mereka akan terus menang. Ibu sudah cukup lama disakiti. Sekarang biar Laras yang berdiri untuk ibu, dan untuk semua orang kecil yang mereka injak. Suaranya lembut, tapi ada api yang menyala di balik kata-kata itu. Pagi harinya, terminal kembali ramai seperti biasa, tapi suasananya tegang. 6 pria asing berjalan menyusuri lorong terminal, langkah mereka berat, sorot mata penuh ancaman. Mereka menanyai orang satu persatu, mencari perempuan sopir bus bernama Laras. Tapi tak satu pun orang memberi petunjuk. Diam-diam, para sopir dan pedagang sudah mulai berpihak pada Laras. Keberaniannya telah membangunkan keberanian lain yang selama ini tertidur. Di ujung lorong, Laras berdiri dengan jaket kulit dan selendang hitam di pinggang. Ia tak lari, ia menunggu. Saat para preman bayaran melihatnya, mereka menyeringai penuh kemenangan, seolah telah melihat mangsa mudah. Tapi langkah mereka mendadak melambat ketika melihat mata Laras, mata yang tak gentar, bahkan seolah menantang takdir. Kalau kalian datang membawa kekerasan, kalian tak akan pulang dengan utuh, ucapnya tenang. Dan di balik tiang-tiang besi terminal, para sopir, calo, dan pedagang kecil mulai berdiri diam-diam. Tak membawa senjata, tapi membawa keberanian. Hari itu, yang akan terjadi bukan hanya bentrokan, tapi pertarungan antara dua dunia, dunia ketamakan yang dibungkus kekerasan, dan dunia keberanian yang lahir dari luka. Dan semuanya bermula dari seorang perempuan yang hanya ingin membela ibunya. Langkah kaki para preman bayaran dari pasar turi makin dekat ke arah Laras. Mereka berenam, tubuh besar dan wajah garang, penuh luka lama yang menandakan mereka bukan orang sembarangan. Tapi Laras berdiri tenang di tengah lorong terminal, hanya mengenakan selendang hitam di pinggang dan gelang kulit di lengan. Tak ada rasa gentar di wajahnya. Ia tahu, saatnya telah tiba. Saat di mana ajian yang diwarisi dari almarhum ayahnya harus bangkit sepenuhnya. Wahab, pemimpin preman bayaran itu, melangkah paling depan. Cewek kayak, kamu harusnya di rumah, bukan sok jagoan di tempat laki-laki,
cibirnya sambil menyeringai. Laras tak menjawab, ia memejamkan mata sejenak, mengatur napas, lalu menyentuh gelang kulit di lengannya. Dalam hati, ia memanggil kekuatan leluhur, kekuatan dari ajian lembu sekilan yang telah lama tertidur dalam darahnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah, dingin dan berat, seolah bumi ikut menahan napas. Saat Wahab mengayunkan besi ke arah Laras, sesuatu yang tak terlihat menahan gerakannya. Besi itu membentur tubuh Laras, tapi bukan darah yang keluar, melainkan suara dentingan logam yang memekakkan telinga. Semua orang yang menyaksikan tercengang. Apa itu? Wahab mundur, matanya membelalak. Tangannya yang memegang besi bergetar hebat. Laras membuka matanya. Di bola matanya, tampak semburat merah samar. Ajian lembu sekilan telah terbangun. Dua preman lain mencoba menyerang dari kanan dan kiri, membawa rantai dan pisau lipat. Tapi sebelum mereka sempat menyentuh Laras, tubuh mereka terhempas seperti diterjang angin ribut. Mereka terlempar ke belakang, menabrak tiang terminal hingga pingsan. Orang-orang mulai bersorak pelan, tidak berani terlalu keras, tapi semangat mereka menyala. Seorang ibu penjual minuman meneteskan air mata. Ya Allah, ini malaikat atau anak manusia. Di balik kerumunan, Bu Sarti menutup mulutnya, gemetar menyaksikan putrinya melawan para preman besar tanpa rasa takut. Hatinya campur aduk antara bangga dan takut. Ia tak pernah menyangka, anak kecil yang dulu ia timang dengan lagu-lagu Jawa, kini menjadi perisai bagi semua yang tak bersuara. Ia ingin menjerit, tapi bibirnya hanya bisa bergetar, berdoa dalam hati agar Laras selamat. Wahab yang masih sadar, mencoba bangkit dengan sisa tenaga. Ini belum selesai, teriaknya. Ia mencoba menusuk Laras dari belakang. Tapi begitu ujung pisau menyentuh kulit Laras, tubuh Wahab mendadak kaku, lalu jatuh berlutut, napasnya megap-megap. Seperti ada energi tak kasat mata yang menyedot kekuatannya. Laras menoleh perlahan, menatapnya tajam. Kalau kau tak kenal keadilan, maka keadilan akan mengenalmu, ucapnya dingin. Sisa dua preman yang masih berdiri gemetar, saling pandang, lalu melarikan diri begitu saja tanpa perintah. Mereka tahu ini bukan lawan biasa. Ini bukan wanita biasa, ini adalah sisa darah pendekar yang tak bisa dibeli dengan uang atau diancam dengan senjata. Dan terminal Joyoboyo hari itu menjadi saksi, bagaimana seorang perempuan, dengan luka di hati dan keberanian di dada, berdiri melawan gelombang ketakutan. Di belakang Laras, para sopir dan pedagang mulai melangkah maju, bukan dengan senjata, tapi dengan tekad. Mereka mulai merapat, berdiri di belakang Laras. Dan untuk pertama kalinya, Johnny botak yang menyaksikan dari kejauhan tak berani keluar dari persembunyiannya. Ia tahu, badai telah datang, bukan dari luar, tapi dari seorang anak penjual kue, yang kini telah berubah menjadi satria jalanan. Setelah kemenangan siang itu di terminal Joyoboyo, nama Laras bukan hanya menjadi legenda baru di Surabaya, tapi juga menjalar ke jalur lintas kota. Sopir-sopir bas malam mulai menceritakan kisahnya sambil ngopi di warung perbatasan, tentang seorang perempuan sopir yang melawan preman tanpa senjata, hanya dengan kekuatan hati dan ilmu warisan leluhur. Tapi justru di tengah pujian itulah, bahaya baru mengintai dalam gelap. Malam itu, Laras kembali menjalankan trayek Surabaya-Jember. Bas yang ia kemudikan melaju perlahan meninggalkan terminal, penumpang di dalam tertidur, sementara di luar hujan turun deras. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu truk yang sesekali melintas. Tapi di tikungan gelap wilayah Taman Sidoarjo, sebuah truk box tiba-tiba menghalangi laju bas. Sopir bas yang lain mungkin akan panik, tapi Laras tahu, ini bukan kecelakaan. Ini jebakan. Dari balik pepohonan, 4 pria bertopeng muncul sambil membawa balok kayu dan rantai. Mereka mengetuk kaca depan bas sambil tertawa. Turun kau, cewek kebal. Mau lihat seberapa tahan kulitmu malam ini? Salah satu dari mereka berteriak. Penumpang di dalam mulai panik. Laras segera membuka mikrofon internal, suaranya tenang. Semua tetap di tempat, jangan panik. Aku yang akan keluar. Ia menyalakan lampu kabin dan tersenyum kecil pada penumpang. Percayalah, saya bukan sopir biasa. Begitu keluar, Laras berdiri sendiri di bawah guyuran hujan. Petir menyambar, menyinari gelang kulit di lengannya yang mulai menyala samar. Kalian kiriman dari Johnny? Tanyanya datar. Para pria itu tak menjawab, mereka langsung menyerang serempak. Tapi seperti adegan yang terulang, tubuh Laras tak tersentuh. Rantai, balok, bahkan besi, semuanya mental sebelum mencapai kulitnya.
Salah satu penyerang terpental dan jatuh ke dalam parit dengan teriakan panik. Ini nggak masuk akal. Dia bukan manusia, teriak salah satu dari mereka. Tapi Laras melangkah maju, wajahnya tak berubah sedikit pun. Aku manusia, tapi aku berdiri atas nama semua yang kalian teror di jalanan ini, ucapnya. Ia mengayunkan tangan kosong, angin tajam seperti bilah menyapu, membuat dua penyerang lainnya jatuh terguling, merintih dalam lumpur. Dari kejauhan, sorot lampu truk mulai bermunculan. 3 bas malam berhenti di pinggir jalan, sopir dan kernet keluar sambil membawa senter dan batang besi. Salah satu sopir, Bang Roni, menatap Laras dengan kagum. Kami dengar kamu diserang, kami nggak akan tinggal diam. Malam itu, jalanan bukan lagi milik preman. Jalanan mulai dikuasai oleh mereka yang selama ini hanya diam, dan sekarang ikut melawan. Laras menatap tubuh-tubuh preman bayaran yang tumbang di genangan hujan. Ia menatap ke langit, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Perjalanan ini belum selesai, gumamnya dalam hati. Ia tahu, selama Johnny Botak dan sistem pungli masih berdiri, masih akan ada orang-orang kecil yang ditindas. Dan ia tak akan berhenti. Bas kembali melaju menembus malam. Di dalam kabin, penumpang kembali tertidur. Tapi di balik kemudi, Laras menyetir dengan mata waspada dan hati menyala. Bukan lagi sekadar sopir bas, tapi pelindung jalanan. Dan malam itu, semua yang melintas tahu, bahwa di balik setir bas malam, ada Srikandi yang tak bisa dikalahkan. Matahari memancarkan terik menyengat di atas kampung kecil tempat Bu Sarti tinggal. Suasana biasanya tenang, hanya suara ayam, ibu-ibu mencuci, dan anak-anak bermain. Tapi siang itu, awan terasa menggantung meski langit cerah. Dari gang sempit, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti perlahan. 4 pria bertubuh besar turun tanpa banyak bicara. Salah satu dari mereka membawa jeriken bensin. Teror itu datang, bukan ke terminal, tapi langsung ke rumah. Bu Sarti yang sedang menjemur onde-onde di halaman merasakan firasat buruk. Langkah-langkah berat pria-pria asing itu menggema seperti genderang kematian. Ia berdiri gemetar, menutupi wajah dengan tangan. Mau cari siapa, nak? Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang. Tapi salah satu pria menyeringai. Cari anakmu, Bu. Laras. Tapi karena dia gak ada, ya rumahnya aja yang kami sapa duluan. Seketika, Bu Sarti berlutut sambil merangkul kaki pria itu. Ampun, jangan bakar rumah ini, nak. Disinilah kenangan saya sama suami saya. Disinilah Laras besar, tolong, jangan. Air mata mengalir membasahi tanah. Tapi pria itu hanya menendangnya kasar. Kita gak disuruh dengar cerita. Kita disuruh bikin dia sadar, jangan sok jadi pahlawan. Namun, sebelum mereka sempat menyiramkan bensin, terdengar suara motor menderu keras dari ujung gang. Laras, yang mendapat kabar dari Edo via telepon, datang dengan kecepatan tinggi. Ia melompat dari motor bahkan sebelum kendaraan itu berhenti sempurna. Matanya menyala, tubuhnya basah keringat dan debu. Kalian, berani sentuh ibu saya. Suaranya lebih tajam dari pisau. Salah satu pria mencoba menghadangnya, tapi Laras bergerak seperti bayangan. Satu tendangan membuat pria itu terseret menghantam pagar bambu. 2 lainnya maju serempak, tapi tubuh Laras seolah tak tersentuh, ajian lembu sekilan bekerja sempurna. Ia melesat, menghantam lawan dengan pukulan kosong yang membuat mereka roboh tanpa sempat menjerit. Tinggal satu pria tersisa, yang kini mundur dengan wajah ketakutan. Bilang ke Johnny Botak, Laras berjalan mendekat, wajahnya penuh amarah dan luka. Sentuh ibu saya sekali lagi, bukan cuma kalian yang akan saya tumbangkan. Tapi saya akan datangi markas kalian. Dan saya tak akan datang sendirian. Pria itu mengangguk cepat, lalu lari sempoyongan menuju mobil yang langsung tancap gas meninggalkan gang itu dalam debu. Bu Sarti menangis sambil memeluk kaki Laras. Nak, sampai kapan ini terus begini? Ibu tak mau kehilangan kamu seperti kehilangan ayahmu dulu. Tangannya gemetar, suaranya pecah. Laras memeluk ibunya erat, air matanya jatuh, tapi suaranya tetap kokoh. Ibu, aku gak akan biarkan kita dihancurkan. Ayah gugur sendirian, tapi aku tidak. Kali ini, kita akan bangkit bersama. Dari balik tembok rumah tetangga, warga mulai berdatangan. Pak RT, yang selama ini diam, hanya menonton dari jauh. Tapi beberapa pemuda mulai berbisik, beberapa ibu-ibu menggenggam tangan anak mereka lebih erat. Hari itu,
ketakutan mulai bergeser menjadi keberanian. Dan dari dalam hati Laras, satu hal semakin jelas, perang ini bukan lagi soal balas dendam, tapi soal membebaskan. Malam itu langit Surabaya mendung, seolah bumi ikut menahan napas. Di dalam kamar kecil kontrakannya, Laras duduk bersila di depan gelang kulit dan selendang hitam peninggalan ayahnya. Di luar, suara warga kampung yang berdatangan makin ramai. Mereka tak hanya datang karena ingin tahu, tapi karena sesuatu dalam diri mereka mulai bangkit, keberanian yang dipicu oleh sosok perempuan yang tak gentar menghadapi preman bersenjata demi ibunya. Pak Darto dan Edo duduk di samping Laras, memetakan jalur markas Johnny Botak. Gudang tua di belakang terminal. Dari luar cuma kayak tempat parkir angkot, tapi di dalamnya, pusat pungli, pengancaman, dan transaksi gelap. Kami semua tahu itu, tapi gak pernah ada yang berani sentuh, jelas Pak Darto pelan. Laras menatap peta lusuh itu dengan mata menyala. Besok subuh, kita datangin mereka. Bukan buat balas dendam, tapi buat bebaskan terminal ini dari ketakutan. Keesokan subuh, Laras mengenakan jaket kulit dan selendang hitam. Di belakangnya, belasan sopir dan pedagang kecil berdiri, sebagian membawa tongkat kayu dan senter, sebagian hanya modal keberanian. Tapi sorot mata mereka sama, cukup sudah ketakutan ini. Kalau kita gak melawan sekarang, anak-anak kita akan hidup di bawah ancaman yang sama, ujar Laras sebelum mereka berangkat. Kata-katanya seperti api yang membakar semangat semua yang hadir. Mereka bergerak diam-diam, memutari belakang terminal, menyusuri jalur-jalur sempit menuju gudang tua. Dari celah papan kayu, tampak Johnny Botak dan beberapa anak buahnya sedang duduk mengumpulkan uang setoran dari beberapa calo. Di dinding tergantung foto-foto aparat yang diduga dipelihara untuk melindungi bisnis kotor mereka. Ini sarangnya, bisik Edo dengan rahang mengeras. Laras memberi isyarat. Seketika, pintu gudang didobrak. Para warga masuk dengan langkah mantap. Johnny terperangah, tak menyangka mereka akan menyerang balik. Apa kalian gila? Bentaknya. Tapi Laras sudah berdiri di tengah gudang, langkahnya perlahan, matanya tajam. Kami sudah cukup lama dibungkam. Sekarang, kamu yang harus dengar suara kami. Anak buah Johnny mencoba menyerang, tapi Laras menghantam mereka satu persatu tanpa ragu. Ajian lembu sekilan bekerja sempurna. Tongkat besi patah, golok terlempar, dan satu persatu preman roboh oleh pukulan-pukulan yang tak bisa dibendung. Di sudut ruangan, Johnny menggenggam pisau, wajahnya ketakutan. Kau pikir kamu bisa ubah semuanya? Kamu cuma cewek kecil dari gang sempit. Teriaknya putus asa. Laras menghampiri Johnny pelan, menghentikan langkah tepat di hadapannya. Ya, aku perempuan, tapi aku lahir dari ibu yang sabar, dan ayah yang gugur karena melawan kalian. Aku tumbuh di tanah ini. Dan hari ini, aku datang bukan untuk membunuh, tapi untuk mengakhiri semua ini. Ia memegang tangan Johnny yang membawa pisau, lalu menekannya perlahan ke lantai hingga pisau itu jatuh. Johnny berlutut, kalah total. Teriakan warga bergema dari luar. Polisi yang diam-diam dipanggil oleh salah satu sopir akhirnya tiba, menyaksikan kondisi gudang dan tumpukan uang pungli. Warga bersorak, bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian telah menang. Dan Laras berdiri di tengah, dengan tubuh penuh keringat dan luka, tapi dengan hati yang utuh. Malam itu, sarang preman tumbang, bukan oleh kekuatan senjata, tapi oleh cinta seorang anak dan keberanian seorang Srikandi. Sorotan kamera media memenuhi ruang sidang pengadilan negeri Surabaya. Nama Johnny Botak dan kasus terminal Joyoboyo menjadi perhatian publik setelah video penyerbuan gudang pungli viral di berbagai media sosial. Di barisan belakang ruang sidang, Laras duduk mendampingi Bu Sarti dan para sopir serta pedagang kecil. Mereka semua datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara tegas, menyebutkan pasal-pasal pemerasan, penganiayaan, pengancaman, serta dugaan keterlibatan aparat dalam pembiaran praktik premanisme. Wajah Johnny Botak tampak kuyu dan lesu. Tak ada lagi senyum angkuh, tak ada lagi ancaman. Ia kini duduk sebagai terdakwa yang tak lagi punya kekuatan selain pengacara yang berbicara lesu. Saya hanya menjalankan sistem, saya disuruh, saya tidak sendirian, katanya tergagap. Hakim menatap tajam. Saudara mengaku hanya menjalankan sistem. Maka siapa yang menciptakan ketakutan di terminal selama ini? Siapa yang membuat rakyat kecil harus membayar untuk dagang di tanah mereka sendiri?
Johnny tertunduk. Di bangku pengunjung, Bu Sarti menggenggam tangan Laras erat. "Ayahmu pasti bangga, nak," bisiknya lirih. Air mata mengalir di pipinya. Saat giliran Laras maju sebagai saksi, suasana ruang sidang hening. Ia berdiri tegak di mimbar, mengenakan baju putih dan selendang hitam. "Saya tidak berdiri di sini sebagai pendekar. Saya hanya seorang anak dari penjual kue keliling, yang lelah melihat ibunya ditindas. Saya tak bisa diam saat rasa takut dijual bebas di terminal. Jika saya salah karena melawan, maka hukum saya. Tapi kalau saya benar, bebaskan rakyat dari ketakutan." Kata-katanya menggetarkan ruang sidang. Beberapa awak media bahkan meneteskan air mata. Hakim mengangguk pelan, lalu mengetukkan palu. Setelah mendengar kesaksian dan bukti, pengadilan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara kepada terdakwa Johnny Botak, dan menyatakan Terminal Joyoboyo berada di bawah pengawasan langsung Pemkot Surabaya. Setiap pungli, premanisme, dan kekerasan akan diberantas dengan hukum. Ruang sidang bergemuruh oleh tepuk tangan dan tangis haru. Namun, Laras tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar gedung pengadilan, beberapa wajah asing mengamati diam-diam. Ia tahu, masih banyak jaringan yang belum tersentuh. Sistem lama tak runtuh hanya dengan satu vonis. Tapi hari ini, setidaknya, satu akar telah dicabut. Ia berjalan keluar gedung dengan kepala tegak, disambut pelukan warga dan awak media. Tapi hatinya tetap waspada. Di rumah malam itu, Laras duduk di teras. Sambil memandangi langit, Bu Sarti datang membawa secangkir teh. "Besok mulai narik lagi, nak." Laras tersenyum tipis. "Iya, Bu, tapi kali ini, bukan cuma narik penumpang. Aku juga narik harapan. Supaya setiap anak kecil yang lihat sopir bas perempuan di jalanan, tahu, bahwa jalan ini bukan milik preman. Tapi milik semua yang berani jujur." Dan jauh di balik bayang-bayang Surabaya, seseorang sedang menonton rekaman sidang dari ponselnya. Pria itu berjenggot tipis, bermata tajam, dan mengenakan jaket kulit. Ia tersenyum miring. "Johnny tumbang. Tapi Laras, kau belum kenal aku. Aku bukan preman terminal, aku penguasa jalan lintas Sumatera." Angin berhembus pelan, tanda bahwa badai berikutnya akan segera datang. Angin sore berhembus lembut di Terminal Joyoboyo, membawa aroma baru, aroma kebebasan. Pedagang tak lagi membayar uang keamanan, sopir-sopir bisa mengaso tanpa rasa cemas, dan ibu-ibu keliling seperti Bu Sarti kembali menjajakan kue dengan senyum damai. Tapi di balik kedamaian itu, Laras tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu, seperti pepatah ayahnya dulu, preman tumbang bukan berarti sistem padam. Dan firasatnya segera menjadi nyata. Sore itu, sebuah bas malam jurusan Medan Surabaya masuk terminal. Tak seperti biasanya, beberapa pria turun tanpa membawa barang, hanya dengan tas selempang hitam dan sorot mata tajam. Mereka tak langsung naik ojek atau menunggu jemputan, melainkan duduk di warung terminal, mengamati sekitar dengan pandangan dingin. Salah satu dari mereka memutar video sidang Laras di ponselnya, tersenyum sinis. "Ini dia, cewek kebal itu." Malam harinya, Laras menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 2 kata, "Giliranmu." Ia langsung terdiam, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, gaya ancaman ini bukan dari preman jalanan biasa. Ini gaya preman kelas berat, terstruktur, sistematis, dan cenderung kejam. Edo yang sedang membersihkan kaca bas langsung menoleh saat melihat wajah Laras berubah tegang. "Ada apa, Mbak?" Laras hanya menjawab pelan, "Badai baru datang." Keesokan paginya, warung Bu Sarti dilempari batu. Tak ada yang terluka, tapi temboknya penuh coretan cat semprot, "Anakmu bikin masalah." Beberapa pedagang ketakutan, mulai bicara soal preman Sumatera yang terkenal sadis dan kejam. Pak Darto pun datang dengan kabar buruk. "Aku dengar dari kenalan lama, kelompok dari lintas Sumatera bernama Keluarga Utara, dikirim untuk habisi kamu. Pimpinan mereka, namanya Anton Medan." Nama itu membuat Laras termenung. Anton Medan bukan nama baru. Dulu ayahnya pernah bercerita soal dia, preman jalan lintas yang menguasai jalur dari Lampung sampai Pekanbaru, dikenal kejam tapi juga licik. Jika dia benar turun tangan, maka ancamannya bukan sekadar fisik, tapi juga strategi. Laras tahu, ini bukan lagi soal menjaga terminal, tapi melindungi semua yang telah ia bangun. Malamnya, Laras duduk di dalam bas kosong, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Ia memutar ulang suara ayahnya dari rekaman lama yang masih disimpan di ponsel.
Kalau kamu tak berdiri saat kebenaran dilukai, kamu bukan hanya penakut, tapi pengkhianat bagi mereka yang percaya padamu. Air matanya jatuh pelan, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, pertarungannya kini masuk babak baru. Ia lalu berdiri, mengencangkan selendang hitam di pinggang, dan melangkah keluar ke hujan yang deras. Di depan gerbang terminal, Edo, Pak Darto, dan beberapa sopir muda sudah menunggu. Kami dengar kabar, mereka akan coba kuasai terminal malam ini, ujar Edo. Laras menatap mereka satu per satu. Kalau mereka pikir kita akan mundur, mereka belum tahu siapa sebenarnya pemilik jalan ini. Dan malam itu, terminal Joyoboyo kembali bersiap, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kesadaran. Bahwa perang belum usai, bahwa yang mereka lawan kini, bukan sekadar preman, tapi jaringan gelap yang ingin merebut kembali jalanan dengan cara apapun. Dan di garis depan, Laras berdiri, bukan hanya sebagai anak Bu Sarti, tapi sebagai cahaya di tengah bayang-bayang utara. Malam turun pelan di Surabaya, tapi hawa mencekam menyelimuti terminal Joyoboyo. Para sopir dan pedagang gelisah, suara kendaraan terdengar lebih berat dari biasanya. Beberapa wajah baru muncul di sekitaran terminal, berpakaian seperti penumpang, tapi cara mereka berjalan, tatapan mereka yang mengawasi setiap sudut, semua terasa tak biasa. Laras berdiri di dekat gerbang dengan jaket kulit hitamnya, menatap setiap gerak dengan siaga penuh. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam ujian, lintas neraka yang datang dari utara. Dari kejauhan, suara deru truk besar mendekat, lalu berhenti di dekat area bongkar muat. 5 pria turun perlahan, satu di antaranya bertubuh besar dengan tatapan tajam menyeringai ke arah Laras. Jadi ini dia perempuan yang bikin saudara kami masuk penjara, ucapnya, suaranya berat dan serak. Namaku Rambo, anak buah langsung Anton Medan. Kami nggak datang buat basa-basi. Kami datang untuk mengembalikan hukum jalanan ke tangan kami. Seketika suasana memanas. Beberapa sopir mulai merapat ke arah Laras. Edo, meski tubuhnya kecil, berdiri di samping Laras dengan tangan terkepal. Kalian salah tempat. Ini bukan terminal Sumatera. Di sini, kami gak tunduk pada preman lagi. Tapi Rambo hanya tertawa, lalu mengangkat satu tangan. Puluhan pria berbadan kekar tiba-tiba muncul dari balik truk, semua membawa senjata tumpul, rantai, bahkan golok pendek. Suara napas warga tercekat. Laras maju perlahan, berdiri di antara dua dunia, preman bayaran dan rakyat kecil yang mulai belajar melawan. Kalian boleh datang dengan jumlah banyak, tapi kami datang dengan alasan kuat, kami melindungi rumah kami, ucapnya tegas. Ia membuka jaketnya, menunjukkan gelang kulit dan selendang hitam. Dan saat langkah pertama dari kelompok Rambo maju, Laras memejamkan mata, dan ajian lembu sekilan kembali menyala dari tubuhnya. Pertempuran pecah. Rintik hujan mulai turun, seolah langit ikut menggiring pertempuran menuju klimaks. Tubuh Laras bergerak seperti bayangan, tak tersentuh, memukul tanpa ragu. Satu persatu lawan tumbang, bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena keberanian yang lahir dari luka panjang. Para sopir yang terinspirasi ikut bertempur. Warung-warung menutup pintu, tapi dari dalamnya terdengar doa. Rambo melihat anak buahnya mulai tumbang, lalu menyerang Laras dengan rantai baja. Tapi rantai itu terpental sebelum menyentuh kulitnya. Laras menangkis, memutar tubuh, lalu menghantam dada Rambo dengan tenaga dalam penuh. Pria bertubuh besar itu terpelanting dan jatuh menghantam tiang beton. Kirim pesan pada Anton Medan, ucap Laras dingin. Ini bukan jalan kalian lagi. Polisi akhirnya datang terlambat, tapi cukup untuk mengamankan sisa-sisa kekacauan. Beberapa preman berhasil kabur, tapi sebagian besar ditangkap. Terminal Joyoboyo hancur sebagian, tapi bukan oleh ketakutan, melainkan oleh perlawanan. Dan di tengah terminal yang basah oleh hujan dan darah, Laras berdiri dengan tubuh penuh luka, tapi matanya tak kehilangan nyala keberanian. Malam itu menjadi titik sejarah. Terminal yang dulu dikuasai preman, kini dilindungi oleh seorang perempuan dan rakyat kecil yang tak mau lagi tunduk. Tapi Laras tahu, pertarungan belum selesai. Anton Medan belum muncul sendiri. Dan perang terbesar akan terjadi, bukan di terminal, tapi di jalan lintas Sumatera. Dan Laras siap menuju ke sana. Fajar baru menyingsing di Surabaya, tapi tak ada damai di hati Laras. Setelah kekacauan di terminal Joyoboyo malam sebelumnya, ia tahu semuanya belum berakhir. Rambo mungkin tumbang, tapi Anton Medan belum muncul.
Dan jika ia tak dihentikan di sumbernya, maka premanisme akan terus menjalar ke jalanan, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Laras berdiri di depan bas malamnya yang kini sunyi, memandang ke arah utara. Sudah waktunya aku yang datang ke mereka, bisiknya dalam hati. Bu Sarti menangis diam-diam saat Laras mengepak barang. Kamu yakin harus ke sana sendiri, nak? Jalan lintas Sumatera bukan tempat aman. Apalagi bagi perempuan seperti kamu. Laras tersenyum tipis dan menggenggam tangan ibunya. Justru karena aku perempuan, Bu. Biar mereka tahu, keberanian tak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Aku tak ingin anak-anak sopir hidup dalam ketakutan seperti kita dulu. Dengan bas yang dimodifikasi sederhana, Laras memulai perjalanannya menyusuri jalur lintas timur Sumatera, jalan yang dikenal keras, penuh lubang, dan lebih banyak dikuasai oleh preman daripada polisi. Edo dan 2 sopir setia ikut mendampingi dari dalam mobil pickup di belakang, membawa logistik dan keberanian. Sepanjang jalan, mereka melewati sisa-sisa ketakutan, pos pungli terbakar, bangkai truk sopir yang memberontak, dan cerita-cerita rakyat kecil yang kehilangan harapan. Di Palembang, Laras dihentikan oleh beberapa sopir truk yang mengenal wajahnya dari video viral. Mereka menawarinya tempat singgah dan informasi. Salah satu dari mereka, Pak Syam, berbisik lirih. Anton Medan markasnya di sebuah gudang tua dekat perbatasan Jambi. Tapi dia bukan cuma preman, Mbak, dia punya aparat backing, tentara bayaran, bahkan pengusaha solar oplosan di belakangnya. Kau tak akan sekadar melawan preman, kau akan melawan sistem. Tapi Laras tak goyah. Baginya, jika ketakutan adalah sistem, maka perlawanan juga harus menjadi sistem. Di perbatasan Jambi, saat malam turun, Laras dan tim kecilnya mengendap di antara semak-semak menuju gudang besar di tengah kebun sawit. Dari kejauhan, suara tertawa kasar, dentingan botol, dan teriakan perintah terdengar jelas. Di dalam, puluhan preman bersenjata berjaga. Dan di kursi besi tengah gudang, duduk seorang pria besar berjenggot dengan mata tajam, Anton Medan. Aku sudah dengar tentangmu, Laras, katanya lirih saat melihat siluet tubuh perempuan itu muncul dari kegelapan. Perempuan kecil dari Surabaya yang berani melawan arus. Ia berdiri pelan, menatap Laras tajam. Tapi kau datang ke tempat yang salah. Ini bukan panggungmu. Laras tak gentar. Ia melangkah maju, membuka jaket dan mengikat selendang hitamnya. Ini bukan tentang panggung, ini tentang menumbangkan ketakutan di tempat ia tumbuh. Dan malam ini, akar kalian akan kutebas sendiri. Suasana mendadak membeku. Anton mengangkat tangan, dan anak buahnya mulai bergerak. Tapi sebelum bentrokan pecah, langit menggelap, angin kencang menerpa gudang. Laras memejamkan mata, dan ajian lembu sekilan menyatu dengan tanah yang diinjaknya. Tanah Sumatera mungkin asing baginya, tapi darah keberaniannya menolak tunduk. Malam itu, darah dan debu akan bercampur. Dan jalan lintas timur akan menjadi saksi, bahwa keadilan tak mengenal wilayah. Angin malam menggulung debu-debu merah di pelataran gudang tua itu. Langkah Laras mantap, meski di hadapannya puluhan anak buah Anton Medan mengepung dengan rantai, golok, dan tatapan haus darah. Di balik Laras, Edo dan 2 sopir setia sudah bersiap dengan tongkat kayu dan semangat yang menyala. Tapi Laras mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di belakang. Ini adalah pertarungan yang harus ia selesaikan sendiri. Bukan demi nama, tapi demi tanah air yang sudah terlalu lama ditindas oleh ketakutan. Anton Medan berjalan pelan dari balik kerumunan, membawa pedang baja pendek yang sudah ternoda darah. Kau perempuan keras kepala, gumamnya sambil tersenyum sinis. Tapi keras kepala tidak akan menolongmu di tempat ini. Ini jalanku, Laras. Jalur lintas ini milik kami. Dari Lampung sampai Aceh, semua tunduk, semua bayar. Laras tak menjawab. Ia membuka ikatan selendangnya dan menempelkannya di tanah, memejamkan mata. Doa dalam bahasa leluhur mengalir dari bibirnya pelan. Begitu Anton menerjang, Laras membuka mata. Ledakan energi ajian lembu sekilan meledak dari tubuhnya seperti badai. Serangan Anton terpantul sebelum mencapai kulitnya. Tanah bergetar hebat, anak-anak buah Anton terpental tanpa disentuh. Laras melayang sebentar di udara sebelum menghantam tanah dengan kedua kaki. Suara dentuman seperti petir membelah malam. Anton terhuyung, tapi belum tumbang. Ia menyerang lagi, kali ini dengan amarah membabi buta. Pertarungan berlangsung sengit. Laras dan Anton bertukar pukulan dan tendangan, tapi setiap kali Anton mencoba menusuk, tubuh Laras seolah tak tersentuh. Ajian lembu sekilan melindunginya,
namun bukan tanpa batas. Napas Laras mulai tersengal, luka kecil mulai muncul di pelipis dan lengan. Tapi matanya tetap menyala. "Kau kuat karena takut yang kau tanam," teriak Laras. "Aku kuat, karena cinta yang aku jaga." Dengan satu gerakan terakhir, Laras mengunci Anton dan menghantamkan lutut ke dada musuh bebuyutannya itu. Anton jatuh berlutut, darah keluar dari mulutnya. "Kau menang, tapi tak akan mengubah apapun," gumamnya. Laras menatapnya tajam. "Kau salah. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal siapa yang berdiri untuk yang lain. Dan malam ini, aku berdiri, bukan sendirian." Dari belakang, puluhan sopir dan warga yang mengikuti perjalanan Laras mulai berdatangan, membawa cahaya obor, menerangi gelapnya malam Sumatera. Jalanan yang dulu milik ketakutan, kini berubah menjadi saksi keberanian rakyat kecil. Polisi dan aparat setempat yang tadinya diam karena takut, akhirnya bergerak. Beberapa dari mereka menyaksikan langsung pertarungan itu dan tak bisa lagi menutup mata. Anton Medan dan sisa-sisa anak buahnya digiring masuk ke mobil tahanan. Gudang dirazia. Rantai ketakutan yang mengikat jalan lintas itu, akhirnya patah. Laras berdiri lelah, tubuhnya bergetar, tapi senyumnya mengembang pelan. Ia menatap ke langit gelap yang kini terasa lebih lapang. Beberapa hari kemudian, Laras pulang ke Surabaya disambut pelukan hangat Bu Sarti dan sorak-sorai warga. Terminal Joyoboyo bersih dari pungli, dan kini memiliki pos penjaga relawan. Laras kembali menarik bas, kali ini dengan tenang, tanpa rasa cemas. Di kaca depan busnya tertulis, "Jalan ini milik semua yang berani jujur." Dan setiap kali ia menginjak pedal gas, ia tahu, ia bukan hanya sedang mengantar penumpang, tapi mengantar harapan. Dan legenda itu pun tertulis dalam bisik-bisik di setiap warung terminal, dari Jawa hingga Sumatera. Tentang seorang sopir bas cantik, anak penjual kue keliling, pemilik ajian lembu sekilan, yang menantang kekuasaan preman, dan mengembalikan jalan raya kepada mereka yang berhak. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian, cinta, dan luka yang tak pernah membuatnya menyerah.